wa afdalul sholat mimma alfal ibadah. Orang yang berpikir sesaat, kata Nabi, lebih baik daripada ibadah 1000 kali. Bukan kemudian berarti kalau saya ibadah mikir terakhir. Enggak gitu. Maksudnya Nabi itu yang menunjukkan kalau ada ibadah tanpa tafakkur, tidak pakai mikir, gak dipikir, fisik saja, dohir saja. Kayak sholat subuh gak pakai dipikir, takbir opo yang gak dipikir, Fatihah di sini opo yang gak dipikir, sampai salam baru Rasul mari sholat. Itu berarti kan gak pakai dipikir. Nah, kata Nabi lebih baik pikir ibadah sunnah itu ya. Kalau sholat wajib itu ya masih orang yang sampai itu mereka sholat. Cuma Nabi menekankan tafakkur, merenung. Itu ya, itu sudah kita bahas sebelumnya. Terus apa yang mau materi renungannya apa? Saya siap, insya Allah mau berselah, mau meluangkan waktu sehari sekali. Ada momen saya itu duduk agak memperpanjang berzikir atau baca Al-Quran atau apa saja yang tidak berinteraksi dengan orang. Apa yang harus saya renungkan? Nah, ini yang kita bahas pada. Ini kan subuhnya sudah jam 5, kita sudah baru selesai subuhan. Materi apa? Jadwal saya kan masih efektif ya Pak. Saya lupa. Saya kalau ngaji Sabtu Ahad itu sampai suruh. Kayaknya kalau ngaji Jumat itu nggak harus suruh. Ya, bapak-bapak ini kan bekerja ya. Sampai apa? Sampai harus suruh ya. Nah, apa yang mau dibahas? Apa yang mau direnungkan saat kita ini menyiapkan diri, menyediakan diri untuk uzlah, mengambil jarak sejenak dari kesibukan dunia itu. Nah, pertama, ini kita bahas berhikmah berikutnya Pak. Kata beliau mengajak kita bermuhasabah. Apa yang mau dimuhasabahi? Nah, beliau menyampaikan, kaifa yashruku qalbun surul aqwami muntabi'atun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati itu disinari padahal surul aqwami tergambar duniawi terus menerus, tergambar potret-potret kesenangan dunia, muntabi'atun yang menjadi tabiat fi mir'atihi, di dalam cerminnya. Saya ulangi, bagaimana mungkin hati itu disinari sementara hati yang ibarat cermin itu di hadapannya isinya adalah akwar, alam atau dunia, atau fima siwa, segala yang bukan selain Allah, segala yang selain Allah. Baik. Pertama di sini saya mau ingin ngajak beliau memberikan metafora itu apa? Mental permisalan. Nah, di dalam Al-Quran itu Allah untuk mengirim pesan yang mengena dan emosional, seringkali Allah itu memberikan amsal atau metafora, permisalan. Misalkan Allah SWT berfirman, ini masyhur surah An-Nur, Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbah fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar nurun ala nur. Allah itu berikan permisalan
perumpamaan cahaya Allah itu seperti lentera yang di luarnya ada kaca-kaca, yang diminyaki oleh pohon zaitun yang tidak tumbuh di barat atau di timur. Minyaknya saja itu seakan-akan sudah seperti bintang gemintang yang gemerlap, indah sekali. Pernah baca itu? Ya kan, zaituha jadi orang mantap sesunar. Minyaknya saja bersinar meskipun belum dipanasi, belum diberi api. Nurun ala nur, cahaya di atasnya. Dengan itu kan, kalau baca itu kan harus sisi emosional harus ke bawah. Oh, jangan dihitung dihitung matematika pakai logika. Oh, lentera kok beli sih model. Gak usah begitu, malah nggak masuk ke perasaan gitu. Puisi itu kalau dibaca pakai logika nggak masuk. Kau bagaikan bulan bulan purnama, bulan setengah, nggak masuk. Al-Quran itu memberikan metafor. Nabi juga sering Nabi sering memberikan metafora. Misalkan ada beliau ke pasar sama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu sahabat yang miskin di Madinah. Saking miskin tak punya rumah, makannya mengandalkan sumbangan orang, tidurnya di emperan masjid. Kalau tidak mau jadi Ahlus Suffah ya. Nah, pas di pasar Nabi itu ke Abu Dzar, kamu lihat kambing itu, kambing bangkai pak yang sudah mati lama. Iya ya Rasul, kata Abu Dzar, kamu mau kata Nabi, kamu mau tidak mau beli kambing itu? Ya Rasul, jangankan beli, gratis loh saya tidak mau. Kambing apa bangkai kayak begitu. Lalu kata Nabi, ketahuilah oleh kamu Abu Dzar, dunia itu lebih hina daripada kambing bangkai kambing itu. Dan Nabi memberikan amta, dunia itu hina, tapi koyo apa sih hinanya? Oleh Nabi itu diberi metafor, koyo lu minuman terlalu. Meskipun dalam satu pembahasan saya sampaikan Bapak Ibu, oh berarti dunia kaya lah ya, nah, sebentar dulu. Jadi Nabi ketika menjelaskan itu di situ ada konteks yang harus kita renungkan. Kapan Nabi berbicara, apa tujuan Nabi berbicara, kepada siapa Nabi berbicara. Dan setelah ditelusuri, kalau kita lihat di hadis-hadis itu, semua hadis yang kaitannya itu ke Abu Dzar. Karena Abu Dzar itu tidak bilang hidupnya itu sebatang kara. Cara Nabi menenangkan orang yang jalan hidupnya miskin, itu Nabi paham. Yaitu apa? Untuk supaya lega hatinya itu, supaya reda. Kata Nabi, dunia itu semua Ayo bangkai. Jadi tenang. Jadi kalau itunya ya kamu. Nabi itu begini. Kalau ke Sayyidina Utsman Nabi tidak pernah bilang gitu. Kayak Abdurrahman bin Auf itu. Kalau Sayyidina Utsman Nabi pernah berkata, setelah sudah di perang Tabuk, kata Nabi, Utsman ini hartanya ini setelah ini tidak pernah membahayakan dia, selalu ngasih manfaat. Itu didoakan oleh Nabi. Karena tahu Sayyidina Utsman ini takdirnya adalah digerojok harta. Makanya motivator nggak ngomong aja. Anda harus kaya. Dia sebagian orang semangat pak. Nah sini takdir ayo kaya, kita harus muslim yang kaya. Kaya lah di bos. Pusing malah. Sing awalnya tentrem kalau kelas motivasi malah pusing. Oh, oke. Oh, cak. Itu
seruput malah. Ngomong takdir gak suki, kok suki. Acan ini kan ya sampai sing tenang, istunya sing modelan ya. Sampai pikir, wong sing suki memang gitu, ya suki ku bahagia. Belum tentu, bisa lebih bahagia sampai yang sing gojek, beca. Nah itu jadi tenang. Awak sing wis jalan hidupnya semua, sing suki kita harus berhasil. Setelah musik deng. Awalnya semangat, mulai suka suki. Padahal sebelumnya tidak mikir, Pak. Kalau di panas sih jadi mikir. Nabi itu cerdas emosi. Ke yang sahabat-sahabat yang sudah dilihat tidak ada potensi di dekat harta itu oleh Nabi ditenangkan. Hebat kan Nabi Pak ya? Beliau tuh lihat hikmah. Nah, balik ke hikmah ini. Nah, saya bertanya memberikan seperti Al-Quran, seperti Nabi. Beliau tuh berikan gambaran. Hati itu ibarat cermin. Pak, cermin itu dan Allah itu dalam Al-Quran, Allah nur sama Al-Quran. Sifat Allah, salah satu asmaul husna adalah Allah an-nur, Allah yang maha bercahaya, memberi cahaya. Sifat cermin itu kita ini bisa istiqomah, kita ini bisa taat seperti ini. Itu kalau hati kita itu bercahaya, betul ya? Kalau hati kita bercahaya, kalau hati itu gelap, sudah kita akan jalan. Nah, bercahayanya hati itu dari mana? Hati itu ibarat, kata beliau, ibarat cermin. Cermin itu tidak perlu mempunyai sumber cahaya. Di senter aja, seperti itu di senter sama senter ya, sama lampu macam. Maka dia akan memantulkan cahaya. Beliau beri logika, hati itu berat cermin, Allah itu cahayanya. Kalau ingin kita itu dapat pantulan rububiyahnya Allah, pantulan ketuhanan, pantulan sifat-sifat Allah, bersihkan cerminnya. Karena cahaya itu akan selalu datang setiap saat. Cahaya itu senantiasa mendatangi kita. Nurnya Allah, nur taufik, hidayah, ma'unah, itu selalu datang tiap saat. Cuman masalahnya cerminnya sudah siap. Kalau cerminnya bersih, maka cahaya itu akan diterima oleh cermin. Jadilah kita itu menganggap seakan-akan cermin itu mengeluarkan cahaya, padahal dia hanyalah cermin. Itulah hati orang yang bersih. Dia itu seakan-akan memantulkan cahaya, memantulkan sifat-sifat Allah. Allah punya sifat rahman. Orang yang cermin hatinya bersih, terpantul juga sifat kasih sayang, sifat adil, sifat memaafkan. Karena dia hatinya itu cerminnya sudah bersih dan dia mendapatkan pantulan cahaya Allah. Kita mau hidup kayak begitu, Pak. Sampai mati pengennya kayak begitu, bersih cahaya Allah itu. Allah yang menyebut Allah nur samawati wal ardi, Allah itu memiliki cahaya hidayah. Cahaya itu sempurna menempel atau mengenai jatuh pada cermin hati, sehingga hati itu jadi bercahaya. Bukan hanya bercahaya untuk dirinya, tapi dia memantulkan cahaya juga ke keluar melalui apa? Akhlak, sikap. Makanya Pak, sama kalau ketemu ulama yang benar-benar ulama robbani, ulama yang lurus itu, sampai itu ojo ulama itu ngasih nasihat, duduk di sebelahnya saja sudah membuat sampai ingat kepada Allah. Duduk di sebelahnya saja sudah membuat sampai itu merasa malu kepada Allah. Duduk di sebelahnya saja sudah merasa sampai tidak ada apa-apa, belum dinasihati. Kenapa? Karena beliau ulama itu atau wali itu bukan wali ya, wali nah Dewi
ulama itu, orang-orang alim itu, ya karena dia memancarkan sifat Allah, seakan-akan Anda itu melihat akhirat. Itu yang terjadi kepada sahabat Hanzalah, ya kan? Hanzalah itu kalau mengumpul sama Nabi, langsung kalau saya mengumpul sama jenengan itu, dunia itu kata pikir, dunia itu remeh-temeh kalau duduk sama Nabi. Tapi kalau banyak rumah, ketemu cucu, ketemu anak, ketemu kerjaan, selagi melihat. Nah, itu berarti kan Nabi itu membacakan cahaya sifat-sifat Allah, sehingga orang sekitarnya itu kerasa. Nah, beliau mau kayak begitu, dia mau, siapa enggak mau. Nah, terus beliau ngajak bermuhasabah. Nah, itu ya bahan tafakurnya dengan diingatkan. Ya Allah, sampai itu pengen hati sampai itu bercahaya, memantulkan cahaya, memantulkan sifat-sifat keagungan Allah. Lalu di depan cermin sampean itu isinya barang-barang. Isinya depan, jadi ini cermin, terus di depannya itu ketutup benda-benda. Apa yang benda itu? Kulkas, deposito, apa ya? TV, pokoknya sih sampai pikir pokoknya gurung nikah oma, gurung ganti mobil, gurung apa pokoknya proyek-proyek senempel di depan itu. Gimana cara itu mau memantul, mau jatuh kepada cermin, sedangkan di depan cermin itu isinya apa? Benda atau dunia. Bisa bayang logikanya, Pak. Ada cermin, depannya itu ada barang-barang, terus depannya lagi orang nyetel. Setannya nyampe enggak ke cerminnya? Enggak nyampe. Sehingga yang memantul di cermin itu apa? Cahaya atau barang-barang? Barang-barang. Itu logika luar biasa. Makanya tangi turu sing dililit barang-barang. Turu mana ya? Sing dipikir mau isu tangi turu itu sih keruminan. Dipikir mana yang tadi turunin? Kulkas, TV, jabatan. Kenapa bisa memikirkan itu? Ya karena yang terpancar dari hati itu ya barang akuan alam dunia. Adapun ada orang lain, sosok-sosok yang dia itu tidak ada barang-barang, maka senter itu terus nyala tiap saat. Nah, beliau menggambarkan Allah itu bukan jauh dari kita. Nur cahaya, nur hidayah itu terus ada, terus senter, terus menghadap ke cermin hati kita. Cuma oleh kita dihalangi dengan benda. Maka yang memantul bukan cahaya, benda-benda. Akhirnya apa yang dipikir itu? Sholat pun yang memantul dalam pikiran Allah. Ya benda, urusan dunia. Apakah karena hidayah tidak? Tidak ada. Cahaya terus berusaha menimpa dalam cahaya, dalam hati kita. Maka beliau ingatkan, betul ya Allah, bahwasanya itu baik bercahaya. Bukan Allah menjauh, bukan senternya mati, bukan senternya berpindah ke objek lain. Senternya itu terus ngadep ke sampean. Cahayanya itu terus berusaha datang ke sampean. Cuma di depan sampean tahu itu. Terus gimana caranya? Ya kalau sudah mulai paham, dia singkirkan pelan-pelan. Ya, jadi beliau, apakah begitu kan aslinya konsep kerja hati? Ya enggak gitu-gitu amat. Cuma beliau itu memberikan metafora seperti yang gampang kita cerna. Ya kita geser. Ya, alam-alam dunia, hitungan-hitungan kita yang kita pikir-pikir itu dalam tafakur kita itu suruh diingat-ingat. Ya Allah, kok saya itu mulai tidak usul. Apa engkau menjauh dari saya? Ternyata ya salah saya juga. Itu diajak renungan kita. Dalam tafakur itu jangan itu memuasai. Ya apa saya ini nggak bisa lepas dari syahwat, bola balik itu maksiat. Bukan Allah menjauh, ya sayanya. Yang
itu dibuat renungan. Dan itu sangat bermanfaat. Semenit sampai itu mikir itu lebih baik daripada satu hari ibadah yang tak pakai dipikir. Kaifa yasrukul qalbu surul aqwani muntaminatun fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati itu diharapkan mendapat cahaya dan memantulkan cahaya, sedangkan sampean dan saya sendiri yang punya hati itu, yang punya cermin itu, di depannya masih diletakkan benda-benda dunia atau materi-materi dunia. Singkirkan. Ketika kita dalam renungan, dalam tafakur, ya Allah, lapo. Nah, mulailah sampai mikir sama saya. Lapo, aku tak pikir nama. Mereka dipikir saya ingin mikir lapo. Saya baca di Facebook. Oh, macam-macam. Nulis pintar-pintar orang bikin kata-kata itu. Ojo kabeh dipikir saya ingin, dipikir saya ingin kabeh mikir lapo sama. Dia benar juga. Jadi merenung dengan ya Allah, kenapa saya terlalu mikir soal anak kuliah ya apa, kemudian ya apa, saya pasrahkan ke Engkau. Nah, ketika kira sudah ya Allah, saya semuanya ngatur Engkau. Nah, ketika dengan itu mencoba kegelisahan, kerisauan tentang dunia atau antusias terhadap ambisi terhadap dunia itu, jangan mulai saya ikut Engkau ya Allah. Nah, mulai dari itu berarti jangan mulai oke saya barang ini kayak tripod itu lah ya, tripod yang di depan saya ini mulai tak geser biar center itu mah nah pola bikin ya wis dilakukan kan bismillah. Nah aku soal apa namanya perang Cina, perang dagang Cina, dolar naik. Ya biar kalau dolar ya orang ya sih dia banyak. Nah, ketika kita itu benda-benda yang diajak itu coba pikiran oleh Ibnu Athaillah itu menyuruh coba waktu sampai tafakur itu sampai mikir apa sih selama ini dunia posisi sampai menjadi pikiran dengan ambisi maupun kebingungan itu kekagutan itu apa itu pikiran mari orang geser pelan-pelan engkau nak sampai ke kau cahaya geser pelan-pelan diistighfari direnungi apa di logika di dalam kenapa saya terlalu ketakutan soal itu, kenapa saya terlalu ketakutan soal mati, kenapa saya takut ternyata saya khawatir ini khawatir tanah, khawatir tempat tinggal dan sebagainya. Sudah dipikirkan, yang dipikir itu disingkirkan sebenarnya. Nantilah mau cahaya pasti itu. Nah, itu materi tafakur. Kok sih orang waktu? Nah, materi yang kedua, ojo saya ini belajar. Seperti itu saya dipraktikkan. Kaifa surul qalbu, kaifa yasurul qalbu surul aqwal muntaqatun fi mir'ati. Nah, ayo ya, bahan kita itu merenung dan itu pahalanya gede. Jadi itu semenit berhasil. Ya Allah, dosa mikir, akhirnya kepikir. Nah itu kita tuh merenung itu lebih baik daripada ibadah yang pakai dipikir meskipun ibadahnya 1000 tahun. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Saya Ustaz. Pak Anwar, saya itu mau apa namanya sebentar ya. Biar kita ini kelihatan ngomong ke patriarki itu bapak-bapak diutamakan ibu perempuan itu. Kalau apa ya ngaji itu berharap saya karena ibu-ibu ada minat ngaji apa ada bisa tatap muka ya mungkin bulan depan bisa dikondisikan jadi apa hijabnya satu atau apa nanti bapak-bapak di sini karena ngomong kayak gini kan kayak mendengarkan radio. Moga Bu silakan.
Waalaikumsalam. Jadi Ustaz, mungkin dalam pekerjaan itu kita merasa teman itu ada yang merasa kita itu Deki. ya merasa kayak kita itu dianggap terlalu istilahnya dekat dengan Bos, ya cari muka. Dianggap cari muka. cari muka atau istilahnya ya seperti itu. Jadi padahal kita tidak merasa seperti itu, dan itu sampai terucap gitu, saya juga merasa tertekan juga ya kalau itu. Saya juga kasihan karena hubungan dekat antara kepala sekolah dengan anak guru itu terlalu dekat, tapi tidak merasa seperti itu. Tapi teman itu sampai terucap seperti itu. Ya, jadi ada rasa kayak ya ini, jadi apa yang saya dilakukan itu jadi tidak merasa kayak ya itu bisa cari muka gitu. Ya cara kita menangani seperti apa? Ya tidak perlu dipahami kayak gitu. Maksudnya iya. Dengan selesai nangani satu urusan, itu nanti akan ada lagi. Selesai misalkan makan, kita harus kadung effort habis energi banyak untuk menjelaskan, bahkan supaya orang itu tidak sudut ke kita itu kita kasih hadiah, kita kasih apa, diakui lah, biar dia itu nggak sudut atau nggak punya anggapan negatif kita. Kan cara membuat orang itu baik, menghilangkan pandangan negatifnya kan dua. Satu, kita ada berpikir kita tabayun, betul nggak? Dan itu belum tentu berhasil. Yang paling berhasil itu di API. Iya, kayak hadiah, tiap hari kayak hadiah suwe-suwe. Wah, kita tidak tahu. Kalau saya ada diskusi, betul nggak? Nah, cuman kan tidak selesai. Mungkin orang itu selesai, nanti ada orang lain yang begitu lagi. Iya, memang terus itu sebenarnya terus. Saya berpikir maksudnya ya saya harus, ya sudah saya akhiri, maksudnya saya keluar aja dari. Selama kita itu tidak begitu, di jalan aja, nggak boleh. Kalau sampai keluar atau sampai itu, jangan keluar, sampai pikir terus itu. Dengan pikirkan itu terus, berarti Anda membenarkan apa yang dia sampaikan. Salah satu cara kita itu, yaitu memang jangan ibunya, jangan saya, ibu, bapak-bapak semua disalah pahami orang. Nabi aja, kelas Nabi loh Pak, kurang apa Nabi itu, dia tetap aja disalah pahami oleh orang-orang. Nah, tetap aja yang dengki, tetap aja yang tidak suka. Apalagi kita tidak kalau dengan sudah memastikan bahwa itu apa yang kita lakukan itu tidak persis apa yang dia pikirkan, berarti sudah selesai. Sekarang urusannya bukan urus orang itu, urus kita sendiri. Gitu. Ya, tidak selesai, nanti ada sampai selesainya kapan? Selesainya sampai kita ketemu, sampai tidak ada materi untuk membuat dia dengki ke kita, baru selesai. Selama sampai itu kelihatan bahagia, senang, lancar-lancar, pasti ada orang yang sampai Bukile, Solo itu baru tidak ada orang yang dengki. Masa orang Solo didengkian ya? Sampai gitu. Kan tapi kan tidak mungkin menganomasi jalan kita itu ya halal begitu. Itu ya Bu ya. Jadi nomor
nomor satu. Nanti di ngaji hikam ini akan ketemu begini. Cara Allah membuat Anda itu merasa tidak punya kekuasaan apa-apa atau tidak berdaya atau lemah. Itu salah satunya adalah Anda dibuat rendah di mata orang. Hingga sampai itu mungkin kan gini ya, ini soal tazkiyah ya. Kadang-kadang uang, jabatan, posisi itu akan membuat kita itu miskoyo BKP sakapnya. Nah, situasi begitu itu sebenarnya tidak pas. Harusnya kan kita terus merasa lemah. Nah, cara supaya kita itu tetap muncul lemahnya adalah akan muncul orang-orang kayak begitu. Sehingga ya Allah, ternyata baik saya itu tidak cukup membuat orang itu mau menghargai saya. Begitu ya? Betul ya? Betul. Ya Allah, Ustaz. Boleh ada usul sedikit aja. Kenapa? Usul. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngeten nggih, Ustaz. Kulo riyen santos samangke dina orang yang sebelah-sebelahnya itu ada yang benci, ada yang dengki, ada lho kok iso gak tahu sekolah, gak tahu ngaji, gak tahu iso dari masjid ngimami apa pun sok kulo saya kebatinan pendengar Pak Ustaz ngimami di depan, saya di belakang, tapi saya gak bisa apa-apa, tapi pendengar kebatinan saya harus saya bisa. Nah, gak arah iso kan juga sekolah, gak kenal Al-Quran, gak kenal buku apa-apa, gak kenal. Kamu kirim melarat, gak punya apa-apa dari dulu sampai sekarang. Oh ya gak apa-apa. Buktinya orang Madani, aku nih disuruh imam yang bisa, dirokat atau yang bisa, dikasih itu yang bisa, tapi saya gak sekolah. Usulnya nggak normal ya, saya kena harus ngaku. Nggak sekolah nggak apa-apa, tapi saya pendengar kebatinan saya untuk kalau Ustaz saya saring koin Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah bisa. Mantan Bapak dihina Pak sampai sekarang dari dulu saya kiri nggak punya apa-apa, sekarang saya bangga. Dengan apa? Dikasih rezeki sama Allah, mudah-mudahan lanjut sama beijing. Tapi ya lo Pak Ibu, kalau si dosa memberiku. Jadi kalau saya berharap dia berdosa. Tapi banyak orang Pak, macam itu setan kecil kan. Iya Pak, saya matur nuwun usulannya. Saya lanjut ke Ibu tadi ya, Ibu ya. Jadi ya sudah, kalau yang harus diperbaiki kan bukan orang itu. Cara kita memandang hidup ini ya, bahwa nanti ngaji hikam itu akan sampai ke sana. Bagaimana saya nggak bahas sekarang, nanti terlalu banyak. Untuk yang sekarang itu kaitannya adalah kita nggak bisa mengubah banyak orang cara pandang. Selama yang Allah tuntut dari kita itu niat benar, caranya benar. Di luar itu Allah memang fa'arif anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang jahil, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan kisah yang agak lucu ya, seger ya. Untuk kita semua. Suatu ketika Luqman Al-Hakim sama anaknya naik keledai. Pernah dengar kisah itu ya? Ibu ya, naik keledai. Pas lewat pasar, orang-orang itu lihat rasa manusia model mau keledai, mau ditumpah Allah, ya sak mau keledai. Dirasani begitu, Luqman Al-Hakim, oh iya, wis turun, nah kamu yang naik, nah bapak yang nuntut. Karena dirasani orang baper, dari dituntut. Dituntut orang selesai gak rasa-rasanya. Enggak. Anak model opo. Masuk bapak yang nuntut, nak durhaka ini. Akhirnya, anak kamu yang nuntut, bapak yang naik. Selesai Pak. Udah selesai. Dilaksanakan. Bapak model opo, ya ini nuntut bapak enak-enak naik keledai. Akhirnya, ayo sudah harus kau
Kita ditutup. Beres nggak? Kita ini mau gendeng. Kalau kerjanya gue gak ditumpahi. Gendeng bapak beranak. Kalau kerjanya gue gak ditumpahi. Dirasain apa? Hidup saja begitu. Kita nggak bisa membawa. Karena itu ya Bapak Ibu, ya tenang saja. Jangan mudah sampai mundur dan sebagainya. Kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Masih dah. Ya Rabbana